Federico Valverde jadi pemain yang paling disorot pada musim ini. Sebab gelandang asal Uruguay tersebut menjelma jadi gelandang yang paling mematikan di Real Madrid. Padahal sebelumnya dia sempat hampir ditolak karena dianggap kurang gizi. Cetak Gol coba merangkum pembuktian Valverde sebagai berikut. Hampir ditolak Real Madrid. Federico Valverde mengawali karir sebagai pemain sepak bola sejak dirinya masih 8 tahun. Saat itu dia bergabung ke klub lokal asal Uruguay yakni Peñarol FC. Namun di tahun 2014 dia sempat diundang untuk mengunjungi berbagai camp latihan termasuk Arsenal. Saat itu Arsenal yang masih dilatih oleh Arsene Wenger sempat memberikan Valverde penawaran. Wenger menyodorkan tawaran tersebut sebesar 3,4 juta euro. Sayangnya Valverde menolak mentah-mentah tawaran yang diajukan. Mungkin dia masih menunggu tawaran yang diajukan oleh Real Madrid. Sebelumnya dia mengaku kalau Real Madrid merupakan klub impiannya sejak kecil. Tepat 1 tahun setelah menolak Arsenal, Valverde pun mendapatkan sodoran kontrak dari Los Blancos. Saat itu pemandu bakat Real Madrid yakni Juni Calafat kepincut dengan penampilan Valverde di tim nasional Uruguay U17. Dia pun merekomendasikan manajemen untuk mau memboyongnya. Akan tetapi niat Valverde untuk bergabung sempat menemui titik buntu. Pasalnya saat itu dirinya nggak mendapatkan rekomendasi dari pihak medis. Pihak medis mengklaim kalau Valverde mengalami kekurangan gizi atau biasa disebut malnutrisi. Hal ini diungkapkan oleh dokter yang memeriksa Valverde saat itu yakni Nestor Gonçalves. Selain kurang gizi, Nestor juga menyebut kalau Valverde punya kaki yang panjang dan terlalu kurus. Akan tetapi Calafat yakin dengan kemampuan Valverde saat itu. Pada akhirnya dia pun memboyong gelandang Uruguay tersebut dari Peñarol seharga 5 juta euro saja. Kesulitan beradaptasi. Walaupun sudah bergabung ke klub impiannya, tapi itu nggak menjamin Valverde bisa langsung mendapatkan tempat utama. Buktinya dia sempat dipinjamkan ke Deportivo La Coruna di tahun 2017 yang lalu. Setelah kembali dari masa peminjaman, Valverde pun belum jadi andalan di skuad Los Blancos. Terbukti pada musim 2018-2019 yang lalu, gelandang kelahiran Montevideo ini baru dimainkan 25 pertandingan saja. Valverde menyebut kalau dirinya akan berjuang mati-matian untuk bisa menembus skuad utama El Real. Saat itu dia sempat pesimis bisa melakukan hal tersebut dalam waktu singkat. Sebab Valverde merasa kalau dirinya masih belum layak untuk bersaing dengan sejumlah pemain senior El Real. Mulai dari Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema sampai Gareth Bale. Gelandang berusia 24 tahun ini bahkan sempat kehilangan kepercayaan dirinya. Akan tetapi dia nggak menyerah dan terus membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Barulah di musim 2019-2020 Valverde mendadak jadi pemain andalan di skuad Los Blancos. Pada musim tersebut dia sudah dimainkan 38 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 5 assist. Valverde menyebut kalau keberhasilan ini nggak terlepas dari Zinedine Zidane. Sebab Zidane yang saat itu masih menjabat sebagai pelatih Real Madrid nggak henti-hentinya untuk memberikan dukungan. Zidane pun sempat memuji Valverde yang dinilai punya akurasi tembakan yang sangat bagus. Pelatih Prancis itu pun yakin kalau Valverde bakal jadi pemain yang akan bersinar di masa depan. Pembuktian Federico Valverde. Perkataan Zidane tersebut kini seakan jadi kenyataan. Sebab dalam 2 musim terakhir Valverde kerap jadi sorotan penggemar khususnya publik Santiago Bernabeu. Sebagai contoh di musim lalu saja dia berhasil membawa Real Madrid menjuarai berbagai trofi bergengsi. Mulai dari La Liga, Liga Champions sampai UEFA Super Cup. Pada laga final Liga Champions, Valverde juga tampil apik dan turut menyumbangkan 1 assist. Pada laga final Liga Champions, Valverde tampil apik dan turut menyumbangkan 1 assist. Gak heran kalau dirinya sering mendapatkan pujian dari sang pelatih Carlo Ancelotti. Pujian itu datang pada saat Valverde mencetak gol di laga Derby Madrid bulan September yang lalu. Pelatih asal Italia ini menganggap kalau Valverde sebagai pemain yang sangatlah spesial. Ancelotti menilai kalau mantan gelandang Peñarol itu merupakan pemain yang sangat modern. Alasannya karena Valverde bisa ditempatkan di berbagai posisi yang berbeda.
Akan tetapi Valverde mengaku sangat suka ditempatkan sebagai gelandang tengah. Dia menilai kalau dirinya bisa tampil apik seandainya ditempatkan di posisi tersebut. Sebaliknya, Valverde juga turut memberikan pujian kepada Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini dinilai sebagai orang yang paling berpengaruh dalam karirnya saat ini. Sebab ex-pelatih AC Milan ini selalu percaya dengan kemampuan yang dia miliki. Valverde pun mengaku kalau hal itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Valverde bahkan menyebut kalau saat ini dia lebih percaya diri dibandingkan 3 musim yang sebelumnya. Di musim ini saja Valverde mampu mencetak 5 gol dari 10 pertandingan yang dimainkan. Man of the match di El Clasico. Dari 5 gol yang dicetak, 1 gol diantaranya berhasil dia lesakan di laga El Clasico tadi malam. Menariknya, 1 gol itu Valverde cetak dengan skema yang sangat cantik. Hal ini berawal dari Vinicius Junior yang melakukan pergerakan di dekat kotak penalti Barcelona. Berikutnya, Vinicius mengirimkan umpan ke Ferland Mendy di sisi kiri pertahanan. Valverde yang mendapatkan umpan dari Mendy langsung melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Sepakan kencang itu gak mampu ditepis dengan baik oleh Marc-Andre ter Stegen. Tambahan 1 gol ini membuat Real Madrid mengakhiri laga dengan kemenangan 3-1. Gak cuma itu, Valverde juga dinobatkan sebagai Man of the Match di laga tersebut. Pada laga itu, gelandang asal Uruguay ini memang mencatatkan statistik yang luar biasa. Dilansir dari Footmob, Valverde catatkan akurasi umpan mencapai 85%. Selain itu, dia juga berhasil memenangkan duel udara sebesar 100%. Penampilan apiknya tersebut membuat Valverde mendapatkan banyak pujian. Salah satunya dari Toni Kroos yang menyebut Valverde sebagai pemain terbaik ketiga di dunia. Kroos bahkan gak segan-segan menilai kalau Valverde layak untuk memenangkan Ballon d'Or. Diincar klub besar. Berkat penampilannya yang apik tersebut membuat dirinya banyak diincar oleh klub besar Eropa. Salah satu klub yang menginginkan jasanya adalah raksasa Premier League yakni Liverpool. Liverpool sendiri saat ini memang sedang krisis gelandang karena mengalami cedera. Skuad The Reds pun sudah mengajukan penawaran fantastis yakni sebesar 86,5 juta euro. Bahkan The Reds sempat menawarkan harga tawaran itu menjadi 100 juta euro. Sayangnya El Real nggak tergiur dengan tawaran gila tersebut dan lebih pilih untuk mempertahankan Valverde. El Real menganggap kalau Valverde sebagai pemain yang potensial dan bisa dianggap sebagai legenda di masa depan. Walaupun sempat gagal, tapi The Reds pun masih berniat untuk merekrutnya di bulan Januari nanti. Sebelum diincar Liverpool, Valverde juga sempat diminati oleh Manchester City di musim dingin yang lalu. Pep Guardiola mengaku suka dengan permainan sang gelandang. Sayangnya, keinginan Guardiola dalam merekrut Valverde dipastikan pupus. Pasalnya, saat itu El Real menolak untuk melepas sang pemain karena dianggap masih dibutuhkan. Selain itu, Valverde juga masih terikat kontrak di Santiago Bernabeu sampai tahun 2027 yang akan datang. Itulah ulasan pembuktian Federico Valverde. Bagaimana pendapatmu? Apakah Valverde bisa tampil konsisten sampai dengan akhir musim nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.